Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika masuk ke dalam pengolahan data. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Pastinya sudah. Oke, jika sudah, kalian perhatikan dengan baik ya materi yang diberikan. Tahukah anak-anak apa itu data? Nah, data itu adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Ya, jadi ada bukti-buktinya. Itu adalah yang dinamakan data. Bisa juga data atau keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta atau ada bukti secara tertulis. Nah, pengolahan data dibagi menjadi ada 3. Ya, kita akan perhatikan di sini ada yang pertama mengumpulkan data, kemudian membaca data, kemudian menyajikan data. Nah, bagaimana cara kita mengumpulkan data? Cara kita mengumpulkan data dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilakukan secara pencatatan langsung. Nah, kemudian yang kedua, melakukan wawancara ya. Misalnya minta kalian untuk mewawancara sebuah minimarket untuk mengetahui berapa barang yang laku atau apa saja, apakah minuman, apakah makanan ringan yang laku terjual. Ya, itu contohnya saja. Kemudian dapat dilakukan dengan cara penelitian. Kemudian yang terakhir dapat dilakukan dengan cara menyebarkan angket. Nah, di dalam pengolahan data ini kita juga dapat belajar untuk membaca data ya. Perhatikan. Nah, membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Ya, membaca data dalam bentuk daftar. Kemudian membaca data dalam bentuk tabel. Kemudian membaca data dalam bentuk diagram gambar. Kemudian membaca gambar dalam bentuk diagram batang. Kemudian membaca gambar dalam bentuk diagram garis. Kemudian membaca gambar dalam bentuk diagram lingkaran. Kita akan belajar untuk membaca data ya dari bentuk-bentuk yang ada. Kita simak. Membaca data dalam bentuk daftar. Ya, perhatikan di sini ada daftar peserta lomba menari tingkat sekolah dasar. SGK Kabar Baik 4 anak, SG Muara 3 anak, SGK Resia 9 anak, SGK Buana 10 anak, SGK Immanuel 4 anak, SGBK Nia ada 4 anak. Nah, dari daftar yang diperoleh ya dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Perhatikan jumlah anak yang mengikuti lomba dari sekolah masing-masing. Diketahui kan jumlah anaknya ada berapa saja. Kemudian peserta terbanyak itu dari SG Buana ya dengan peserta sebanyak 10 anak. Perhatikan nih sebanyak 10 anak ya. Kemudian peserta paling sedikit dari SG Muara. Ya dia mengirim peserta sebanyak ada di sini ada 3 anak. Kemudian ada 3 sekolah yang mengirimkan 4 peserta yaitu SGK Kabar Baik, kemudian SG Immanuel dan SG Bekania. Ya, kemudian ada 1 SG yang mengirimkan 9 anak yaitu SG Teresia. Nah, sekarang kita akan membaca data dalam bentuk tabel. Perhatikan. Di sini ada tabel jenis olahraga yang digemari oleh siswa. Ada olahraga futsal, voli, basket, renang, catur, dan bulu tangkis. Ya, kemudian tabel di sampingnya ini banyaknya siswa. Berdasarkan informasi yang ada, sebanyak 12 siswa itu gemar olahraga futsal. Kemudian sebanyak 5 siswa itu gemar olahraga voli. Sebanyak 3 siswa gemar olahraga basket. Kemudian sebanyak 6 siswa gemar olahraga renang. Kemudian sebanyak 2 siswa gemar olahraga catur. Kemudian sebanyak 4 siswa gemar olahraga bulu tangkis. Begitu ya cara membacanya. Oke, kita akan beralih lagi ke cara membaca data dalam bentuk diagram gambar. Oke, perhatikan di sini ada tahun 2007, 2008, 2009, 2010.
Kemudian agak banyakkah sapi. Kemudian agak keterangannya. Perhatikan keterangan yang di sini. Nih ya, keterangan di sini. Satu sapi mewakili 1000 ekor. Ya, dengarkan dan lihat dengan baik. Satu sapi mewakili 1000 ekor. Nah, berdasarkan diagram gambar di samping ini dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Pada tahun 2007 terdapat 7.000 sapi. Dari mana 7.000 sapi? Ya, coba kita hitung sapinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sapi. Nah, dikatakan di sini satu sapi mewakili 1000 ekor. Berarti 7 dikali 1000. Ya, berarti di tahun 2007 ada 7.000 sapi. Kemudian pada tahun 2008 ya terdapat 10.000 sapi. Didapat dari, kita lihat hitung jumlah sapinya ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus kemudian dikalikan lagi. Perhatikan, satu sapi lagi mewakili 1000 ekor. Dikalikan 1000. Jadi 10.000 sapi pada tahun 2008. Nah, sekarang pada tahun 2009 terdapat 9.000 sapi ya. 9.000 sapi dari 9 dikali 1000. Kemudian pada tahun 2010 terdapat 12.000 sapi karena di sini digambar ada banyaknya sapi ada 12 ya. Karena satu sapi mewakili 1000 ekor jadi tinggal dikalikan 1000. Jadi 12 dikali 1000 sama dengan 12.000 sapi. Nah, sekarang kita akan membaca gaka dalam bentuk diagram batang. Perhatikan, ya ada nilai di sini ada 50, 60, 70, 80, 90. Sedangkan yang di sini yang dinamakan frekuensi ini jumlah siswa yang ada. Ya, dari data dalam bentuk diagram batang ini dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Sebanyak 5 siswa mendapat nilai 50. Kok bisa dari mana, Miss? Perhatikan, ini nilainya berapa? 50. Kita akan lihat garis diagram batang ini ya. Kita akan lihat dia di angka berapa ini? Di angka 5. Berarti ada 5 siswa ya yang mendapat nilai 50. Berikutnya, sebanyak 4 siswa mendapat nilai 60. Di sini ada angkanya 4 ya. Kemudian sebanyak 3 siswa mendapat nilai 70. Kemudian sebanyak 6 siswa mendapat nilai 90. Nah, tiga ada siswa yang mendapat nilai 80. Nah, perhatikan sekarang cara membaca data dalam bentuk diagram garis. Yang di sini ada berat badan, ada banyaknya siswa. Berat badannya ada 40 kilo, 41 kilo, 42 kilo, 43 kilo, 44 kilo. Ini agak banyak siswa ya, ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini dilompat 22 supaya nanti mudah dalam menghitungnya ada berapa siswa ya. Nah, coba dari informasi diagram garis dapat diperoleh sebagai berikut. Banyak siswa yang memiliki berat badan 40. Kita lihat 40 di sini nih. Kita tarik 40. Kira-kira berapa nih titik yang di sini? Wah, berarti di sini nah, banyak siswa yang memiliki berat badan 40 kilo sebanyak 6 siswa. Banyaknya siswa yang memiliki berat badan 41. Perhatikan titik ini, titik pertemuannya ya. Berapa? 12 siswa. Kemudian banyak siswa yang memiliki berat badan 42 kilo sebanyak 15 siswa. Kok Miss bisa 15? Dari mana 15? Di sini nggak ketemu Miss. Perhatikan ya. Ini kan 2, 4. Ini kan lompatnya semua 2, 2, 2 itu kan ya. Nah, di sini 14, 15, 16. Jadi tengah-tengah antara 14 dan 16 itu ada 15. Jadi gampang ya. Nah, jadi sebanyak 15 siswa.
Kemudian banyaknya siswa yang memiliki berat badan 43 ada 18 siswa. Kemudian banyaknya siswa yang memiliki berat badan 44 kilo ada 9 siswa. Kita beralih ke membaca GK dalam bentuk yang berikutnya. Nah, sekarang membaca GK dalam bentuk diagram lingkaran. Perhatikan di sini ada olahraga ya, 21% olahraga renang, ada bola voli, ada bulu tangkis, ada sepak bola. Perhatikan, berdasarkan diagram lingkaran yang ada di samping ini, didapat informasi sebagai berikut ya. Sebanyak 21% dari jumlah siswa menyukai olahraga renang. Ya, sebanyak 21% juga jumlah siswa menyukai olahraga sepak bola. Nih, kemudian sebanyak 25% dari jumlah siswa juga menyukai olahraga bola voli ya. Kemudian sebanyak 33% dari jumlah siswa menyukai olahraga bulu tangkis. Sampai di sini mengerti anak-anak? Tetap semangat ya dalam belajar. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.